Halo Sobat Amis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih seputar ikan hias. Satu hal yang paling menyenangkan ketika kita memelihara ikan di dalam akuarium adalah ketika ikan kita sehat, kemudian air akuarium dalam keadaan bersih. Nah, hal yang paling kurang menyenangkan adalah ketika kita harus menguras air di akuarium. Sekarang ini sudah banyak dijual alat sifon namanya ya, jadi cara gampang untuk menguras akuarium. Nah, bentuknya seperti ini, rekan-rekan bisa beli di toko-toko ikan ataupun juga melalui toko online ya. Nah, namun saya buat sendiri ya alat sifon, yaitu menggunakan botol kecap atau botol saus yang saya potong di bagian bawahnya, kemudian saya rangkai menggunakan selang ya, selang bening seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti akan saya praktekkan. Simak videonya, jangan skip-skip ya rekan-rekan. Nah, salah satu alat lagi yang saya pakai adalah spon. Nah, di spon ini kita gunakan untuk membersihkan kaca ya dari biasanya kotoran yang menempel ya, berupa kayak lendir-lendir seperti itu ya. Nah, kita bersihkan dulu kacanya agar lebih terang. Usap secara merata ya, pelan-pelan saja, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi cara menguras menggunakan sifon ini juga akan mengurangi tingkat kestresan pada ikan saat diganti air. Karena sebelum saya tahu alat ini, saya juga dulu ketika menguras, jadi ikan ini saya ambil dulu, ditaruh di ember gitu ya, kemudian akuariumnya ini kita bersihkan secara keseluruhan. Jadi pasir atau substrat ya, pasir malang hitam ini saya cuci sendiri tersendiri gitu ya, baru nanti kemudian kita masukkan lagi ke dalam akuarium. Nah, itu sangat membutuhkan waktu dan juga menguras tenaga tentunya. Nah, kalau dengan cara ini mungkin kita akan sedikit menghemat tenaga ya kan. Alangkah baiknya kita ambil dulu hiasan akuarium atau ornamennya, sehingga akan lebih maksimal saat kita melaksanakan pembersihan terhadap pasir ya, pasir yang menjadi dasar atau substrat daripada akuarium ini. Mohon maaf ya rekan-rekan, tadi ternyata sempat tidak terekam sehingga mungkin ada yang terlewatkan. Jadi sistem kerja daripada alat sedot ini sebenarnya cukup sederhana, karena rumusnya pasir itu lebih berat daripada kotoran ikan, sehingga yang tersedot oleh selang adalah kotoran ikannya. Pasirnya nanti akan turun sendiri ya kan. Kemarin ada yang bertanya, kalau pasirnya sangat halus gimana, apakah tidak masalah? Menurut saya tidak masalah, karena sehalus-halusnya pasir dia akan tetap lebih berat daripada kotoran ikan. Kemudian selanjutnya kita siapkan selang untuk mengisi air jernih ya. Jadi sistemnya adalah in dan out ya. Selang yang biru ini adalah air bersih yang kita masukkan, kemudian botol kecap dan selang kecil itu fungsinya untuk menyedot kotoran ikan. Lakukan secara pelan-pelan merata ya. Jadi kita masukkan botol kecap itu ke dalam pasir. Nah,
tujuannya untuk menyedot kotoran yang tersembunyi di dalam pasir. Sistem ini juga lebih bagus daripada kita langsung mencuci pasirnya sampai bersih ya, karena pasir ini sebenarnya adalah fungsinya sebagai rumah bakteri. Nah, bakteri baik yang bersembunyi di dalam pasir itu dia berfungsi untuk mengurai kotoran ikan, sehingga kotoran ikan itu tidak berbahaya bagi si ikan sendiri. Nah, di sini mulai kelihatan bening airnya ya rekan-rekan, karena memang sistem in dan out ini adalah membuang kotoran dan juga menambahkan air bersih. Kita lihat dari dekat seperti yang rekan-rekan lihat di sini, kotoran-kotoran yang halus itu akan tersedot pelan-pelan melalui selang kecil ya, atau botol kecap ya. Di sini mungkin agak sedikit ekstra, kita sabar agar airnya benar-benar bersih. Jadi sistem in out ini kita hanya menunggu saja, jadi menunggu air masuk dan air keluar. Nah, nanti kalau sudah kelihatan bening baru kita hentikan. Untuk air bersih yang saya gunakan kebetulan adalah menggunakan air tandon dari sumur ya rekan-rekan, jadi bukan air 3M. Jadi selama ini aman-aman saja, jadi tidak perlu saya tambahkan mungkin garam ikan atau mungkin obat penjernih air atau obat yang lain. Jadi ya hanya saya ganti air saja dengan cara seperti ini, dan sampai saat ini ikan saya aman-aman saja. Kemudian untuk air yang saya masukkan ini saya atur kecil ya rekan-rekan. Jadi walaupun selangnya kelihatan selang besar yang biru ini, namun aliran airnya itu saya seimbangkan dengan air yang keluar atau yang selang kecil ya, selang bening tadi, sehingga air itu seimbang antara air masuk dengan air keluar. Jadi sepertinya kayak tidak ada pergerakan, namun ini sebenarnya air ini tetap masuk dan tersedot keluar. Nah, kita tinggal menunggu sampai kelihatan betul-betul airnya menjadi jernih. Kalau dirasa sudah cukup sangat bening airnya, nah ini bisa kita matikan air yang masuk dan juga kita ambil botol kecap yang sebagai penyedotnya. Kalau sudah, baru kita atur kembali settingan daripada akuarium sesuai dengan selera. Kalau saya lebih sederhana ya, biasanya saya hanya menggunakan kendil kecil dan batu. Batu-batu warna putih ini adalah batu apung ya rekan-rekan. Jadi selain bisa untuk hiasan, ini juga berfungsi untuk menjadi rumah bakteri. Nah, terbukti untuk sistem
Pengurasan in dan out ini tidak membuat ikan menjadi stres. Jadi itulah cara yang saya pakai untuk menguras akuarium saya. Jika rekan-rekan suka, boleh dipraktekkan. Kalaupun tidak suka ya tidak masalah. Atau mungkin rekan-rekan punya cara yang lebih bagus dan lebih efektif, boleh silahkan coret-coret di kolom komentar. Mungkin kita sama-sama belajar. Mohon bantuannya untuk like, komen ya, share ataupun subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar rekan-rekan tahu kalau saya upload video-video terbaru. Itu dulu ya rekan-rekan yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.